Oke. Silakan Immanuel, mungkin mau ngajak diskusi dengan Bang Nandar, idaman hati. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Bang Erwin aja deh. saya Bang naik Ustadz Arif. saya naik membawa pertanyaan. Sebentar, siap ditanya nggak? Tidak masalah juga. Kita ambil dua sisi ya, dua arah. Jadi narasinya dua arah, bukan satu pertanyaan terus dijawab tanpa ada komparasi pertanyaan balik. Itu nggak enak jadinya. Ya, Temanya apa? Ngambil tema nggak? bukan tema ini kan tujuan saya naik ini kan saya membawa pertanyaan. Berdasarkan apa yang saya baca gitu loh. Siap. Jadi berdasarkan dari dua sumber ini timbullah pertanyaan ini, begitu. Nah, yang pertama kan Silakan. Nanti ada Ustadz Arif bisa menjelaskan. Silakan. saya baca dalam Bible saya tentang kisah Musa. Dalam Keluaran 3 itu tentang dia berjumpa dengan Tuhan kan dalam perapian menyala-nyala. Lalu kemudian saya juga membaca dalam surat ke-20 dalam Quran itu surat Taha, cerita tentang Musa juga. Ketika Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah, timbul pertanyaan saya adalah begini. Pada waktu pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, itu dia menggunakan bahasa apa? Karena saya dari fakta yang ada bahwa Musa itu adalah Bani Israel. Dan Musa itu diutus kepada Bani Israel. Tentu bahasanya adalah bahasa Israel atau bahasa Ibrani begitu. Nah, saya bertanya bahwa waktu itu Tuhan ngomong sama Musa di padang gurun itu yang dia berjumpa perapian itu pakai bahasa apa? Saya berpikir bahwa pasti karena Musa orang Ibrani, dia diutus untuk orang Ibrani, berarti Tuhan itu berbicara kepada Musa pakai bahasa Ibrani, bukan pakai bahasa yang lain, karena bahasa itu yang akan disampaikan kepada orang Israel. Nah, itu yang saya tanyakan kepada teman-teman di sini. Bagaimana kira-kira? Kan begitu. Saya rasa sementara itu dulu. Sudah cukup. Jadi pertanyaannya di dalam dua kisah lah gitu ya. Iya, karena kisah ini ada di Taha. Kisah yang sama. Taha ayat berapa? Taha itu kan surat ke-20 ayat, baca saja mulai dari ayat pertama ayat 14 saja. Iya, ayat keberapa intinya? Ayat 14. Ayat ke-14 kan di situ dia berbicara. Kalau di dalam Islam itu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada rasul atau utusannya itu dengan bahasa kaumnya. Gimana? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada utusannya semua wahyu itu dengan bahasa kaumnya. Oke. Saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim, tak kasih dalil ya. Kamu baca di surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna Ibrahim surat keberapa dia? 14 ya? Ibrahim surat 14 kan? Ya. Ayat keempat. Ayat keempat. Oke. Ya, itu dibaca itu bahwa setiap rasul itu diutus oleh Allah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Itu. Ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, ya, saya baca kecuali dengan bahasa kaumnya. Ya, saya punya Al-Qur'an juga, Bang. Dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah kemudian menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Kenapa? Karena kecenderungannya untuk sesat, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki berdasarkan kesiapannya untuk kemudian menerima petunjuk. Jadi dialah yang kemudian maha perkasa lagi maha kuasa. Itu di surah Taha ayat 28 juga ada salah satu ayat, yafqahu qauli, kan seperti itu, agar mereka mengerti perkataanku.
Jadi ketika Allah menyampaikan wahyu yang kemudian diturunkan kepada semua utusan-utusannya itu bahasanya adalah bahasa kaumnya, agar mudah dipahami. Nah, kenapa di Al-Quran, pertanyaannya, di Al-Quran kemudian Nabi Musa berbahasa Arab? Karena memang Al-Quran itu diturunkan ke dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang pada saat itu kaum Nabi Muhammad itu berada di Jazirah Arab, yang kemudian bahasanya itu berbahasa Arab. Tetapi kisah Nabi Musa ini tertuang di dalam salah satu ayat-ayat suci Al-Quran yang berbahasa Arab. Bukan kemudian Nabi Musa itu berbahasa Arab. Nabi Musa tetap berbahasa seperti bahasa kaumnya. Hanya kemudian Allah mengisahkan, menceritakan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad ini menggunakan bahasa Arab. Barangkali dari sini bisa dipahami dulu. Silakan Immanuel. Oke. Sudah jelas itu penjelasannya? Berarti pertanyaan saya dijawab dengan bahwa pertama kali Allah memperkenalkan dirinya itu dengan bahasa Ibrani kan? Bukan bahasa Sebentar. Itu kan kalau di surat Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'bud. Ya kan? Wa aqimus sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itu Allah mengingatkan kepada umat manusia bahwasanya di sini pernyataan diri Tuhan adalah Allah. Nah, tentang penyampaian kepada Nabi Musa menurut bahasa kaumnya. Nah, sudah dijelaskan sama Ustadz Arif kenapa, ya kan? Di Al-Quran itu dijelaskan dengan pakai bahasa Arab karena wahyu yang diturunkan itu Al-Quran itu kepada Rasulullah yang memang berbahasa Arab. Kan udah jelas itu. Sekarang saya pertanyaan satu-satu ya. Pertanyaan, Anda sudah kita jawab. Sekarang pertanyaannya, kapan ya Sang Pencipta alam semesta ini memberikan wahyu kepada bangsa Yunani atau Paulus? Sudah, itu jawab dulu. Bang. Sudah jawab dulu, nggak usah bang. Itu nanti kamu bertanya lagi boleh? Pertanyaan saya belum dijawab. Sudah, satu-satu. Kamu bertanya. Sudah sangat jelas itu. Bahkan Sekarang gini loh, Bang. Bukan masalah gini, Bang Erwin. Gini, Yesus itu kan berasal dari Bani Israel. Bahasanya itu bahasanya itu kan bahasa Yahudi. Pertanyaannya, kenapa kemudian ya kitab Injil, ya Perjanjian Baru terutama di sini ya, ini kenapa kok tidak sesuai dengan bahasa Tuhan yang kemudian mengutus Yesus itu atau Nabi Isa. Padahal pada waktu itu Yesus itu setiap dia mengajar ketika masih ada di dunia itu menggunakan bahasa Ibrani. Kan mestinya bahasanya juga bahasa kitabnya harus bahasa Ibrani. Kenapa? Kan kita simpel-simpelan ya. Tadi kan persetujuan awal kita kan dua arah nih. Otomatis kamu bertanya, kami menjawab, langsung kami komparasi. Nanti kamu menjawab, langsung komparasi, bertanyalah pada kami lagi. Jadi jangan kamu terus mengelak pada saat kami menjawab langsung bertanya. Silakan jawab dulu itu, baru nanti boleh bertanya. Kalau enggak, kau dari kehidupan Komal Bang Nandar. Berarti kita nggak bisa Anda berdiskusi. itu mengklaim, kalau toh Anda itu mengklaim bahwa Gini kitab yang Bang Anda Imanul, ini- sebentar Ustadz Arif. Sebentar Ustadz Arif. Jadi gini, Salah. persetujuan awal itu dua arah. Ya kan? Pada saat kamu bertanya, aku kasih kesempatan kamu bertanya dulu, kami jawab, kami mengkomparasikan pertanyaan. Nanti setelah ini kamu jawab, komparasikan lagi pertanyaan, kami jawab, sebegitu juga. Kalau kamu nggak mau menjawab terus akhirnya loncat-loncat, itu maksudnya apa coba? Karena Jawab pertanyaan dulu, saya kan baru belum bertanya. dijawab. Sudah dijawab, mau terima nggak terima itu silahkan. Yang jelas kamu jawab dulu pertanyaan itu, baru lari ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya begini ya juga tuh. Kalau seperti itu, Pertanyaan saya jawab dulu, baru pertanyaan berikutnya. berarti
Tuhan memperkenalkan Pertanyaan saya dulu dijawab, baru kau mengambil pertanyaan berikutnya. begini, maksud saya tuh. Berarti nama Tuhan itu bukan satu-satunya dalam bahasa Arab, karena sudah lebih dulu dalam bahasa Sudah, kamu jawab dulu, baru kamu boleh bertanya lagi. Kira-kira betul nggak begitu? Kamu jawab dulu pertanyaannya. Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Kok muncul kitab berbahasa Yunani itu yang mewahyukan siapa? Gitu aja simpelnya. Tidak paham dia Bang Arwin tentang bahasa Semitik. Pertanyaan saya itu kan berarti nama Allah itu bukan satu-satunya bahasa Arab, karena Anda paham bahasa Semitik enggak? sudah ada lebih Bahasa dulu. rumpun. Dengar kau Immanuel. Dengar kau Immanuel, ya. Kami sudah menjawab dengan dalil, ya. Kami sudah menjawab dengan dalil. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyinu lahum fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Sudah dijawab. Setelah itu kami jelaskan pertanyaan kamu di surat Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholati dzikri. Jadi sudah jelas. Sekarang setelah kami jawab, saya bertanya kepada kamu, silakan dijawab. Setelah itu kamu berkomparasi lagi bertanya. Jadi enak gitu loh. Oke, sebentar Immanuel, kamu nanya terus, perlu saya telepon ke GBI Kota Raja Kalimantan Barat. Kamu akan tahu hubungan saya dengan Paniko apa? Telepon ke balas sidang kamu. Saya sudah menjelaskan dengan detail Turun, gitu turun, kan Immanuel. tadi. Saya telepon ke balas sidang kamu, habis kamu. Malah ngotot. Turun. Saya itu sampai 5. Saya telepon langsung ke balas sidang kamu. Telepon saja, Lumayan telepon saja. Oh, ya sudah. adrenalin pagi-pagi Ya, ini. Udah, silakan telepon telepon. sekarang, ya. Sekarang loudspeaker. Ya, saya telepon sekarang. Ya, telepon sekarang. Loudspeaker kan ya? Jadi jawab dulu, baru boleh bertanya. Silakan jawab dulu. Jawab apa, Bang? Kau pakai headset enggak? Aduh, Apa yang harus saya jawab? Yesus diutus untuk Bani Israel. Ya kan? Kok tahu-tahu kitabnya muncul di Yunani? Itu yang mewahyukan siapa? Oke. Bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional atau bahasa yang dipakai pada waktu itu karena Romawi yang berkuasa atas. Silakan buka datanya. Oh, itu kenyataan. Silahkan buka datanya. Itu kenyataan kan di dalam Silahkan buka datanya. Di mana itu? Biar kita buka juga bareng-bareng. yang di bawah kekuasaan apa? Pilatus. Silahkan buka datanya. Sudah ada datanya dalam Alkitab. Nah, sekarang Di mana itu? sekarang kita saya buka. bertanya begini lagi, saya komparasi. Di mana itu di Bible? Saya baca juga. Kau nih gimana kau nih? Ya datanya. Datanya di mana? Datanya biar kita Di buka. nomor berapa? Apa di Matius apa di mana gitu. Kalau kau nggak bisa open cam, biar aku yang open cam. Ku bantu kau. Kalau Yesus itu mengajarkan ajarannya itu dengan memakai bahasa internasional, silakan. Coba dijawab. aku yang open cam. Yang dipakai bahasa nasional lah istilahnya. Dah. Loh, nasional katanya Di mana? tadi Di mana? internasional. Di mana? Itu. Di mana, coy? Di mana, coy? Cari, coy. Tentang Yesus itu pada masa pemerintahan Herodes. Kan? Di mana? 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 Kita buka bareng-bareng. Ada semua di dalam Alkitab itu kan tentang Raja Herodes. Di mana ini? Sudah ku bantu open cam loh. Kalau kamu nggak mau buka data, biar kami yang buka. Silakan. Di mana ini? Loh, mereka kan disensus waktu itu kan, disensus. Ya, iya di mana ini? Ulang apa ya Markus? Apa di Matius? Apa di Lukas? Silakan, pilih. Di mana ini? Mari kita buka. Di situ. Enggak, di mana nomor berapa? Nomor berapa? Kita bukakan. Kita loh baik hati membukakan data sama kamu. Saya berbaik hati hari ini, berbaik hati. Kamu yang ngomong nomor berapa, saya yang bukakan. Ya kan? Kamu ngomong di surat At-Toha, saya yang bacakan. Kamu ngomong di surat apa? Aku jelaskan di Ibrahim, saya yang bukakan. Sekarang kamu di Bible, kamu pilih saya yang bukakan, kurang baik gimana? Saya coba. Loh, itu kan Coba jelas di mana? pemerintahan Romawi kan? Iya, di mana? Di mana?
Di mana? Lukas apa Matius? Di mana? Jangan nangis kamu. Di mana nih? Matius ada. Kalau cuman kejadian sampai Wahyu ngomong kayak gitu enak. Kamu baca Al-Fatihah sama Anas, selesai bahasanya. Di Matius ada. Matius berapa? Matius. Matius, Markus, Lukas ada. Saya buka di Matius berapa? di Lukas ada. Iya, Matius berapa? Lukas berapa? Lukas pasal 2. Ayat nomor Lukas nomor pasal berapa? 2 ya. Santai, santai. Kamu buka kan Lukas pasal 2. Ayat 1. Nah, Ya, korelasinya dengan pertanyaan saya apa? korelasinya adalah pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, bro. Seluruh dunia, bro. Ini kelahiran Yesus. Aku tanya, kapan sang pencipta ini mewahyukan ke bangsa Yunani? Dulu saya bawa dalil. Saya bawa dalil ini. Itu artinya Ini kelahiran Yesus, coy. Itu artinya orang Yahudi pun ada dalam kekuasaan pemerintahan Kaisar Agustus. Otomatis bahasanya adalah bahasa Yunani. Coba ulang pertanyaan saya. Coba ulang pertanyaan saya. Ini dalilnya. Ya. Coba ulang pertanyaan saya. Ini jelas itu dalam Coba. pemerintah. Coba diulang pertanyaan saya. Saya sudah jawab itu. Saya sudah jawab. Waduh. Coba gimana? ulang pertanyaan saya. Ini dalilnya Tidak. sudah saya bawa. Aku Iya, tidak sesuai dengan pertanyaannya, tidak sesuai. Pertanyaannya itu loh. Pertanyaannya mengapa Waduh. dengan bahasa Yunani kan? Lo ini karena bahasanya itu bahasa ini. Alah, kapan sang pencipta alam semesta itu mewahyukan Aduh. dengan bahasa Yunani? Sudah ada dalilnya ya, Bang ya. Ngeyel. Aduh, kapan Tuhan sang pencipta ini mewahyukan dengan bahasa Yunani? Sekarang Yang saya notabene Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Sebentar dulu, itu kan masih belum kelar itu, Immanuel. Kan Enggak. masih belum kelar. Sebentar dulu. Ini agak spesifik terkait dengan Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Loh, Ketika mengelilingi Galilea, sambil mengelilingi Galilea, Yesus memberitakan Injil Allah. Apa? Jadi Injil Allah yang diajarkan oleh Yesus itu berbahasa Yunani apa bahasa Ibrani? Yang kepada jemaahnya pada waktu itu penduduknya berbahasa Ibrani. Silakan dijawab. Saya berusaha mengikuti aturan. Saya jawab, lalu saya memberikan komparasi. Jawaban Anda itu tidak masuk dengan apa yang ditanyakan. Oh, tadi kan Anda setuju juga bahwa Iya, Anda kan tadi bertanya tentang bahasanya Nabi Musa kan seperti itu. Di Al-Quran sudah ada. terima jawaban saya. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran tentang bahwa seorang utusan itu diutus oleh Allah sesuai dengan bahasa kaumnya. Kemudian walikulli ummatin rasul, dan setiap umat itu pasti Allah akan menurunkan utusan-utusannya. Makanya kalau di dalam ajaran agama Islam itu ada ratusan ribu nabi yang kemudian diutus kepada kaumnya. Ya. Begitu. Jadi saya mengikuti aturan. Kalau abang tidak menerima jawaban saya nggak masalah. Nah begitu juga abang tidak menerima jawaban saya nggak masalah kan? Itu kan aturan Masalahnya kita. Anda ngeyel. Yang saya Sekarang tanya, bertanya lagi. Yesus Gitu ketika aturannya. mengajarkan Injil Allah atau ketika sebab segala firman-Mu yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu berbahasa apa? Apa berbahasa Yunani itu? Bang, saya sudah memberi Firman Allah yang diturunkan kepada Yesus aturannya. itu berbahasa apa? Apa berbahasa Yunani? Padahal pada waktu itu Yesus tidak ada di Yunani. Yesus lahir di Nazaret. Yesus lahir di Bani Israel, di kaumnya orang-orang Yahudi. Loh abang, namanya kita di daerah jajahan itu pakai bahasa yang Waduh. orang yang menjajah. Contoh bang ya. Tetapi bahasa persatuan itu bukan bahasa internasional. Bahasa misalnya ketika VOC menjajah Indonesia, apakah kita kemudian menyepakati bahwa agama kita bahasa kita adalah bahasa Belanda? Begitu. Immanuel, yang jadi masalah itu Immanuel, yang ditanya Firman, kamu jawab kelahiran Yesus, itu yang nggak nyambung. Intinya kan dalam bahasa kan. Sudah kami Itu jawab tadi itu kewajiban kan. yang ditanya kok kelahiran Yesus yang dijawabin Kita gimana? jawab sebagai umat Islam, saya sudah menjawabnya. Sebagai umat Islam kami sudah menjawabnya. Tadi kan seperti itu kan. Sudah jelas kan jawabannya kan.
orang Yahudi dalam penjajahan Romawi itu sudah jelas. Apa hubungannya dengan bahasa internasional? Jelas berpengaruh dong dalam bahasa sehari. Orang-orang kecil itu grassroots, orang-orang grassroots tidak bakalan ngerti bahasa internasional. Jadi Padahal Yesus kemudian mengajarkan firman Tuhan, Injil Allah sambil mengelilingi Galilea, itu kemudian menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa internasional. Sekarang saya bertanya, kalau Tuhan sudah memperkenalkan kepada Musa dengan bahasa Ibrani, berarti nama Allah itu bukan satu-satunya dalam bahasa Arab, karena sudah ada lebih dulu kan diperkenalkan kepada Musa dalam bahasa Ibrani. Kamu itu belum menjawab. Bahasa Ibrani lebih dulu Kapan wahyu itu diturunkan dengan bahasa Yunani? Ini kok muter-muter, waduh. Iya kan? Kapan firman itu disampaikan dengan bahasa Yunani? Orang Tuhan kalau ngomong kepada mereka, Nggak, masalahnya kamu jawabnya tuh kelahiran Yesus, nggak nyambung gitu loh. nggak nyambung apanya? Nggak ada yang nggak nyambung, semua. Kalau saya bertanya kapan lahirnya Yesus, kamu jawab Lukas 2, nyambung. Buktinya- Pertanyaannya tuh, Buktinya orang-orang memahami kan? Jadi nggak ada gini loh. masalah. Kalau pertanyaannya kelahiran Yesus, kamu bawa Lukas 2 itu nyambung. Ini pertanyaannya bukan kelahiran Yesus. Masalahnya apa? Saya bertanya tentang firman, kapan firman disampaikan dengan bahasa Yunani. Kamu jawab kelahiran Yesus. Bang, firman itu tidak pernah disampaikan dalam bahasa Yunani loh, ngaco. Ya Bang. nyatanya PB itu bahasa apa original tag-nya? Itu kan terjemahan tulisan, Abang. Aduh, nggak ngerti berarti Abang ini. PB itu Original tag ya. original tag-nya bahasa apa? Itu bukan hanya orang yang Perjanjian baru itu original tag-nya bahasa apa coba? Aku tanya sekarang sama kamu. Berarti kitab suci itu Perjanjian bukan baru. wahyu dari Tuhan ya, yang memang ini ya apa mudah untuk diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia ya. Begini, saya jelaskan Enggak, begini. wahyu Tuhan itu sebenarnya kitab suci apa enggak? Wahyu Tuhan itu kepada para rasul itu Iya. dalam bahasa Ibrani, tetap bahasa Ibrani. Iya, iya, iya. Lalu begini, saya kasih paham. Dalam penulisan wahyu itu ada yang pakai bahasa Ibrani, ada yang pakai bahasa Yunani. Mengapa Yunani? Karena yang pemeluk agama Kristen ternyata bukan hanya orang Yahudi saja, bukan hanya orang Ibrani, tetapi orang Berarti Yunani itu terjemahan, bukan asli. Sabar dulu. Enggak. Ini kemudian bisa disimpulkan bahwa Kristen itu muncul di Antioquia di Yunani, bukan di Israel. Kekristenan itu untuk semua bangsa, bukan hanya bangsa Di mana Ibrani. dalilnya? Loh, saya buka dalilnya ya. Oke. Iya, saya dibuka dalil. dari tadi, buka. Ternyata Matius Buka dari tadi nggak tidak berbicara buka-buka. tentang, waduh, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Saya buka. Dengar baik-baik dalil Iya, saya di mana? ini ya. Di mana dalilnya? Ya, dengar baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Nyambung, Bang. Apa itu? setiap orang Waduh. kepada orang Ibrani. Ini dalilnya saya katakan bahwa Kristen untuk semua kaum, suku, dan bahasa. Jelas ya? Waduh, ini berbicara masalah pewahyuan. Tadi Pewahyuan Abang tetap dalam bahasa Ibrani. kaumnya kan? Iya, dalam bahasa kaumnya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kok moro-moro tiba-tiba original tag-nya itu diganti kepada Yunani? Loh, memangnya tidak ada yang dalam bahasa Ibrani? Ada. Siapa? Loh, iya, itu kan mana? sudah terjemahan, itu kan sudah translator kayak ke bahasa Indonesia gitu kan ada. Itu bukan agama yang hanya berpusat hanya kepada satu. Gini loh, biar enak ya. Itu bedanya. Sekarang gini, original tag kitabmu itu bahasanya apa? Bang, original teks itu bisa dilihat ada bahasa. Saya tanya sama kamu, original tag kitabmu itu berbahasa apa? Kamu tanya yang mana, yang bagian mana? Saya tanya kitabmu itu, kitabmu. Kitab orang Kristen itu berbahasa apa? Original tag-nya. Perjanjian lama itu bahasa aslinya bahasa Ibrani kan?
PB yang saya maksud PB itu original tagnya apa? Yang diajarkan oleh Yesus dulu. Loh, itu kan ditulis dalam bahasa Yunani juga. Loh enggak, maksudnya Yesus itu menerima wahyu dari Tuhan. Menerima wahyu dari Tuhan itu berbahasa apa? Sama halnya ketika kita menjelaskan tentang konsep kepewahyuan agama Islam. Yesus Waduh. tidak pernah menerima wahyu, Sebab abangku. Yohanes 17 ayat ke-8, sebab segala firman-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku Tidak pernah telah menerima aku sampaikan kepada mereka. Firman itu bukan wahyu apa gimana? Wahyu itu apa sebenarnya? Itu beda dengan nabi dan rasul. Yesus bukan Aduh. menerima wahyu, tapi dia sendiri yang menyampaikan kepada. Ini kemana-mana. Saya itu tanya loh. Immanuel, kitabmu itu original tag-nya berbahasa apa itu dulu? Bang, abang sudah salah dalam memahami Yesus. Saya itu tanya, kitabmu itu original tag-nya berbahasa apa? Itu sudah salah, abang. Yesus menerima wahyu. Kitabmu original tag-nya berbahasa apa? Saya ini tanya kok disalahin pertanyaan gimana tuh orang ini? Original teks dulu kita, jangan. Saya tanya, kitabmu original tag itu bahasa apa? Yesus menerima wahyu itu sudah salah. Gini loh, kamu bertanya tentang bahasa di Al-Quran. Saya juga bertanya tentang bahasa apa? Oh, kau besar-besaran mikir. Nah, itu Nggak dengar suara kamu tuh nggak dengar besar punya saya masih. apa? Jangan terus terus. Kamu bertanya Al-Quran bahasa apa udah kita jelaskan. Gantian saya tanya sama kamu. Kitabmu itu original tag-nya berbahasa apa? Hanya kitab Taha karena itu ada dalam Kitabmu itu original tag-nya berbahasa apa? Ketika kami Halo, halo. tidak muter-muter seperti ini, Bang Manuel. Ketika umat Islam menjelaskan tentang ketika ada bahasa apa yang ada di Al-Quran di umat Islam, itu original tag-nya itu bahasa Arab. Mau pindah ke bahasa ke orang Inggris, mau pindah ke Indonesia, mau pindah ke Prancis, itu original tag-nya tetap bahasa Arab. Oke, begini. Tetap seperti itu. Mengapa saya pertanyakan itu, Bang? Kitab Taha, surat Taha itu. Sudah, kitabmu original tag-nya bahasa apa itu dulu dijawab, gak usah kemana-mana. Ambil dari cerita Keluaran. Sudah, kamu menuduh nih. Oh, bukan menuduh, bukan. Menuduh nih. Keluaran pasal 3. Buka Keluaran pasal 3. Kamu ngatakan apa tadi? Surat Taha. Tidak, buka Keluaran pasal 3. Buka Bukalah sama kamu. Buka Keluaran pasal 3 kalau berani. Ya bukalah sama kamu. Kok Iya, Itu kamu yang bawa narasi kok kami suruh buka? sama Yesus Tuhan menyampaikan diri kepada Musa di semak-semak duri itu di cerita yang sama. Kok larinya ke situ? Coba kamu baca. Mengapa ada dalam cerita surat Taha ini, cerita Alkitab? Di mana? Keluaran pasal 3. Enggak, surat Taha berapa? Coba. Makanya abang baca ndak kitab abang? Coba kamu baca dulu. Kamu yang bawa narasi, kamu yang bawa, coba. Oke, saya buka kitab surat Taha, bukan kitab ya, surat Taha. Ayat 1-nya itu. Ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi susah. Jelas. Surat Taha ini bukan kepada Muhammad. Tapi terus kalau kita baca di sana, itu cerita tentang Tuhan kepada Musa. Ayat 9. Apakah telah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Kamu nyambungnya kemana ini? Surat ayat 2 kamu sambung-sambungkan ke nyambungnya gimana kamu ini? Apa dulu? Ayat 10, baca ayat 10-nya. Ingatlah Orang Musa ini melihat api lalu berkata kepada keluarganya. Itu berbicara tentang Musa ini. Ini cerita Musa. Terus maksudnya apa orang ini? Oke, ditanya malah nyambungin malahan. Dengar dulu. Cerita ini diambil dari Keluaran pasal 3. Buktinya mana buktinya? Keluaran pasal 3 cerita ini. Buktinya mana? Keluaran 3 ayat nomor berapa? Coba. Buka Keluaran pasal 3. Buka Keluaran pasal 3, Abang. Memang situ persis gitu? Loh, astaga Tuhan. Iya, itu udah buka persis enggak itu? Enggak ada sama-samanya gitu kok. Musa itu Bani apa? Bani Arab atau Bani Israel? Bani Israel. Kenapa memang? Berarti ini cerita Israel yang ada dalam perjanjian lama. Terus kamu anggap nyolong gitu?
Saya mau katakan gini pertanyaan saya supaya tidak melebar kemana-mana. Ini loh, nggak persis-persisnya kamu bawa narasi ngawur kamu itu. Bukan narasi ngawur, abang. Saya hanya mau mempertegas bahwa waktu Tuhan berbicara kepada Musa itu pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Sudah dijelaskan, memakai bahasa kaumnya sudah jelas toh. Bahasa kaumnya yaitu bahasa Ibrani, clear. Berarti Tuhan memperkenalkan namanya itu bukan satu-satunya dalam bahasa Arab. Sudah ada lebih dulu dari dia memperkenalkan kepada Muhammad. Itu maksud Di saya. dalam Al-Quran, Nabi Musa itu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas sudah. Situ dulu. kita tidak Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? kita bukan Kenapa ngomong kamu ke situ. kepanasan? Abang Kamu ditanya original tag bahasa kamu, bahasa apa, larinya kemana-mana. Kamu yang lari kemana-mana. Itu berarti Immanuel ini membenarkan bahwa Nabi Musa itu merupakan salah satu nabi utusan Allah. Itu aja. Karena kalau di penjajahan lama tidak ada nama Musa. Kau nama Musa itu kau comot dari mana? kita kan Nama dapat Musa itu kau comot dari mana? Bang. Hei, cerita ini- nama Musa itu kau comot dari mana? Ini nggak mau saya dialihkan. Nama Musa itu kau comot dari mana? Nama Musa. Ustadz Arif, Itu Musa siapa Musa? Kalau di perjanjian lama, kalau Ustaz kalau Arif. Anda memang ingin membeda-bedakan. ini jelas kepada Musa. Musa apa Moses? Ye, Musa apa Moses? Ini cerita Iya, sebentar. Musa itu kau ngambil dari mana? lari kemana-mana tidak Sebentar dulu. Ini masalah bahasa dulu, masalah bahasa. Musa itu kau comot dari mana? Abang. Istilah Musa itu. Abang, jangan lari ke mana comot Islam Musa. Ini sudah nyata kok. Loh iya, Musa berarti Anda membenarkan bahwa Musa itu salah satu utusan Nabi Allah yang ada di Al-Quran. Musa itu hanya ada satu saja, yaitu Bani Israel dia. Iya kan. Kalau apa berbeda dengan Moses? Berbeda dengan Moses. Musa yang lain. Moses Mana? sebentar. Apakah Musa dengan Moses itu berbeda? Oh, sabar dulu, Bang. Moses itu Sebentar kan- dulu. Dulu. Loh iya, berarti nama Musa yang kau dari tadi Kalau kau dalam, tadi sebutkan itu berasal dari mana? Kau comot dari mana itu? kalau dalam bahasa Inggris Moses. Nah, kan begitu. Lah, iya kan? Waduh. Cerita ini diambil dari Alkitab soalnya. coba gini. Sebelum saya lari, kau nerocos terus heran kapan orang suruh ngomong? Gancuk lagi. Saya baca ya ayatnya ini ya. Kau dikasih kesempatan dari tadi ngomong, nggak kasih orang pulang ngomong kau. Di sini kan ada nyala api dalam cerita Taha. Saya buka dalam Keluaran, itu ada ceritanya juga. Di mana? Keluaran ayat 3 apa nomor 3? Nomor berapa? Saya bacakan ya, Abang dengar ya, Keluaran pasal 3. Iya, berarti Pasal Anda 3 nomor membenarkan bahwa kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Bukan sufi ya, tapi kitab, Al-Quran kitab. Ada Tauratnya Musa, ada kemudian Zaburnya Daud, kemudian ada Injilnya Musa dan ada Al-Quran. Itu Anda itu kemudian membenarkan. Gini bahwa loh, Allah orang itu ini nggak bukan bisa seperti berhenti itu. ngomongnya, nggak mau gantian orang ini. Kalau Suka dia Tuhan ngomong yang aja. kemudian perasaan. menurunkan 4 kitab, itu substansinya otomatis sama. Yang kemudian diutusnya nabi-nabi yang lain kemudian untuk menyempurnakan. Bang. Begitu. Oke. Maksud saya itu begini, Bang. Maksudnya apa? Dalam surat Taha ini diambil dari kitab kami. Berarti Anda itu membenarkan bahwa Taurat itu merupakan salah satu kitab agama Islam. Kitab itu benar. Sebentar, gini loh, narasinya kok nggak enak banget ya, Ustaz Arif. Narasinya gini ya, bahwasannya Al-Quran di surat Toha itu ngambil dari kitab kami katanya. Perjanjian Oh iya, lama ini itu cerita memang Musa. kitab orang Kristen, itu kitabnya orang Yahudi loh. Perjanjian baru itu sah. Perjanjian Coba kau sebutkan di pasal berapa, nomor berapa biar jelas gitu loh. Dari pasal 3 ayat nomor berapa? dari ayat 1 itu ceritanya itu mulai dari ayat 1. Baca saja. Kau intinya saja yang kamu katakan nyomot itu di Kalau mana? mau belajar harus belajar membaca secara utuh. Saya aja baca surat Aduh, udah kau sebutkan aja yang nyomot itu di mana? Kau sebutkan. Saya membaca surat Taha secara utuh mulai dari ayat 1 saya baca. Ceritanya apa, bagaimana, saya Aduh, temukan kau fitnah kau nih, kau fitnah. Fitnah apa? Sekarang mana yang mencomot? Kau sebutkan coba.
Abang kira saya fitnah? Abang kira saya ini botol kah? Loh, iya bang, Iya lah, kan tadi protes nggak berhenti kenapa jatuh? Abang buka. Saya baca juga ini bang. Nah, ini saya baca juga. Allah, kamu sebutkan doa 10 itu ro'ana orang faqala li ahlihim kusu inni Nah, coba. saya baca semua ini bang. Cerita ini sama persis dengan apa yang ada di dalam keluaran kitab kami. Persisnya di mana? Waduh, Coba. keluaran kitab kami. Kitabmu apa yang dibawa Yesus itu? Kitab, Alkitab dong. Sudah kok. Waduh, memang Nabi Musa itu menuhankan Yesus. Di kitab Perjanjian Lama itu Musa menuhankan Yesus apa enggak? Jadi saya itu bertanya, kitab mereka itu berbahasa apa? Larinya kemana-mana. Jangan begitu bang. Lah, saya pertanyaan dari tadi belum dijawab kok. Gimana kau nih? Surat Taha ini kan cerita tentang Musa dalam keluaran kan? Saya tadi bertanya dari tadi belum kamu jawab. Enggak, pertanyaan saya hanya satu saja. Berarti Tuhan memperkenalkan namanya tidak satu-satunya dengan bahasa Arab. Lebih dulu bahasa Ibrani karena kepada Musa lebih dulu. Coba Yang kau bilang baca pakai Ibrani, bahasa coba. Arab itu siapa? Yang tadi itu sudah dia. dalilnya sudah dijelaskan bahwa Allah itu mengutus Rasul, mengutus utusannya itu sesuai dengan bahasa kaumnya, Iya, sesuai dengan bahasa umatnya. Satu-satunya nama Allah. Waduh, Oh, orang ini nggak paham. Sudah dikasih tahu dengan bahasa kaumnya. Setelah itu Rasulullah itu menyampaikan dengan bahasa Arab karena mendapatkan wahyu dengan bahasa Arab. Sudah jelas. Berarti kau Sekarang pertanyaannya, kitab kamu itu aslinya bahasa apa? Abang, berarti kalau begitu kaum Allah bukan hanya Bani Arab. Sekarang pertanyaannya, kitabmu original text itu berbahasa apa? Begini, berarti kaum Allah bukan hanya Kitabmu original text itu berbahasa apa? Jawab dulu. Dari tadi saya bertanya itu belum terjawab sampai sekarang. Tapi Bani Israel juga. Itu Sekarang pertanyaannya itu dari tadi belum terjawab. Kitabmu original text bahasa apa? kita harus jujur ini. Kitabmu dari mana berbahasa apa? Kalau Allah itu menurunkan menurut kaum Sekarang sesuai kitabmu bahasa itu kaumnya, original text-nya bahasa apa? Dari tadi gak kamu jawab. kaum Allah bukan satu-satunya Arab, tetapi Aduh, sudah dijelaskan. Itu berbahasa kaumnya. Sudah jelas itu. Sudah jelas bahasa kaumnya. Sekarang pertanyaannya, kitabmu berbahasa apa? berarti umat Allah bukan hanya Arab saja. Kan? Kitabmu berbahasa betul apa? memang betul. Mulai dari Adam itu sampai Nabi Muhammad itu kan sudah ada di dalilnya itu. Bahwa Allah itu mengutus utusannya ke dunia ini sesuai dengan bahasa kaumnya. Emang apa yang dipermasalahkan apanya? Berarti abang tidak bisa mengklaim nama Allah itu adalah nama satu-satunya yang ini. Sedangkan dia lebih dulu kepada Ibrani. Ada bahasa Ibrani juga. Begitu. Emang Ibrani ada Memang di dalam Taurat Allah itu kan belum kemudian memperkenalkan namanya. Loh, Dia sudah kok ketawa memperkenalkan orang lebih ini? dulu kepada Musa. waduh. Ketawa orang ini. Memang di Taurat itu ada Allah, ada tulisan Allah. Memperkenalkan diri kepada Musa, abang. Coba kamu baca original text-nya. Ada nggak kata Allah di situ di Torah itu? Bang, jangan original teks. Saya sedang mengatakan begini bahwa Tuhan lebih dulu memperkenalkan Aduh. namanya itu kepada Bani Israel. Sekarang kau cari original text-nya. Ada nggak kata Allah di dalam Torah itu? Abang, kalau kita buka Sekarang Torah kamu dalam- cari, makanya saya tanya original teks bahasa apa kitabmu itu original text-nya bahasa apa? Makanya saya tanya dulu. karena original teks kita itu ya pasti bahasa Ibrani. Itu original teksnya bahasa Ibrani. Tapi karena sudah diterjemahkan ke bahasa Yang PB, Indonesia, terus yang aku perjanjian ini baru, orang Indonesia, Bang. Aku ini orang Indonesia. loh. yang perjanjian baru bahasa apa? Sabar dulu, jangan lari ke situ dulu. Aku ini orang Indonesia. Yang perjanjian baru bahasa apa? Yang bilang Anda orang Amerika siapa? Saya juga orang Indonesia. Tapi bahasa Al-Quran saya tetap bahasa Arab. Saya sholat menggunakan bahasa Arab. Sabar dulu, Abang. Loh iya, saya sudah sabar dari tadi. Cuman Anda itu yang ngeyel. Waduh. Kamu Ini selalu makanya membawa ini doktrin perjanjian ini. lama. Bahasa Indonesia. Ini. Perjanjian baru kamu tinggal.
Perjanjian baru kamu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nggak mungkin aku pakai Perjanjian baru kamu pakai bahasa apa? Original Iya. tag-nya. Karena saya sudah katakan Kristen itu bukan agama yang sentral kepada satu Perjanjian bahasa saja. baru original tag-nya pakai bahasa apa? Nanti Bang, kesimpulannya Perjanjian baru adalah- kamu pakai bahasa apa? Aduh, botolnya kesimpulannya ditanya begini. kayak gitu aja ngeyel, minta ampun, heran saya. Kesimpulannya begini, bahwa Original tag bahasa perjanjian baru tuh bahasa apa? Enggak kesimpulan-kesimpulan. lebih dulu Udah dikenal- perjanjian. Perjanjian baru itu bahasa originalnya bahasa apa? Abangku, nama Allah diperkenalkan. Perjanjian baru itu original tag bahasa apa? Itu dia. Kamu selalu bawa Musa. Perjanjian baru kamu pakai bahasa apa? Karena dari Musa lah kita mengenal nama Allah itu. Perjanjian baru kamu itu original tag-nya bahasa apa? Lari ke perjanjian baru dulu. Kita lari kepada cerita Musa. Nama Tuhannya Musa itu siapa? Kamu ditanya menghindar pula kamu. Ini Sebentar, nama Tuhannya Nabi Musa itu siapa? nama Allah ini kan yang menjadi persoalan. Iya, nama Tuhannya Nabi Musa menurut versi Anda siapa? Abang, Sebentar, jawab itu saja, jawab dulu. Nama Tuhannya Nabi Musa di PL itu siapa? Silakan dijawab. Tentu nama sesuai dengan bahasanya kan, Siapa namanya? ya kaumnya kan, Namanya siapa? Yahweh. Terus, Bukan Yesus kan? Loh, terus, yang abang tidak pahami. terus, siapa? Dulu satu konteks ini. Bukan Yudhi Pape, bukan Yudhi Pape. Ini saja nama Allah saja sudah. Sebentar dulu. Nama Tuhannya Nabi Musa itu siapa dulu namanya? Tidak, jangan dulu. Nama yang Kita pas. belum selesai. Namanya, bukan gelar. Namanya Tuhannya Nabi Musa itu siapa? Ayo jawab dulu. Saya hanya mau menyatakan bahwa Jawab. Yahweh, Yod-Heh-Vav-He, Hashem. Itu siapa? Siapa itu? Kok malah ada banyak nama? Ayo. lewat Nabi Musa. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Itu saja. Itu nama Allah sudah Siapa? lebih dulu. Nama Tuhannya Nabi Musa itu siapa? Siapa? Nama Tuhannya Nabi Musa itu siapa? Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Sehingga mereka abang tidak Waduh. Ini nggak bisa. Terocok sendiri Bang Nandar. Bang Nandar di mana ini? terserah. Saya sudah Bang Nandar. sampaikan, saya sudah selesai. Bang Nandar. Sedikit. Orang nggak dikasih kesempatan ngomong, cuman rocos sendiri. Emang kita ngenurunin nggak bisa gitu kan? Jadi orang terocos terus, diajak gantian nggak bisa. Ditanya apa, jawabnya apa. Bahasa original teks kitab mereka menghindar pula PB itu. Mau jawab Yunani itu menghindar. Bawa pula perjanjian lama orang Yahudi. Nah punya orang Yahudi Tuhannya bukan Yesus. Jadi mau pembenaran itu pakai data, mau pembenaran itu. Dia malu Aneh. sebenarnya. Menyebut nama Tuhannya itu malu. Karena dia menuhankan Yesus. Sementara Musa ada YHWH, ada Yud-Heh-Vav-He. Kemudian ada Hashem, kemudian ada Elohim kan seperti itu. Itu yang benar, nama Tuhan yang benar itu siapa? Itu aja kan? Nah dari awal ya Ustadz Arif ya, kita ngambil dua arah. Kita jawab, ditanya ngindar-ngindar. Ditanya kapan pewayan bahasa Yunani menghindar. Kitabnya bahasa apa, larinya ke Ibrani punya orang Yahudi. Perjanjian baru dihindari. Tapi kalau dikatakan percaya nggak sama Paulus, percaya. Tapi ditanya bahasanya bahasa apa, ngindar juga. Kan botol namanya. Nah dia sebenarnya takut terjebak apa. Kalau sempat menjawab Yunani, nah itu. Ada takut terjebak dia. Takut Iya. terjebak dia. Dia tidak ini malu untuk mengakui bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Yesus. Karena memang tidak ada di perjanjian lama kan seperti itu, bahwa Musa mempertuhankan Yesus. Iya kan? Nubuatan itu bukan untuk Lucu jadinya. turunnya Baca Tuhan. nggak bisa ngeyel.